Makna bincang-bincang seputar agama. Dengan podcast yang merusak agama. Ini kan lagi musim orang-orang ngobrol di ruangan, ngobrolkan segala sesuatu. Ya kita sebutnya sebagai podcast lah gitu ya. Podcast, ya. Cuma akhir-akhir ini yang dibicarakan tuh bukan perihal kebaikan yang bisa diambil tadi ya. Jadi segalanya udah mau dibicarakan dari kehidupan pribadi, bahkan baru-baru ini viral ya perkataan seseorang di podcast itu, seorang wanita tepatnya. Dengan santainya beliau ngomong, kalau aku nggak buka aurat, aku nggak dapat duit. La haula wala quwata illa billah. Jadi kayak semacam beliaunya ini mempromosikan dirinya, kalau ingin melihat auratku ya kalau ingin bayar. Jadi semacam mungkin di aplikasi apa, kalau seseorang mau menikmati auratnya dia harus membayar, dan dia promosikan itu dan dia obrolkan itu di sebuah percakapan ya, yang dilihat oleh seluruhnya ya, dari anak kecil hingga semua kalangan lah, karena sudah di platform YouTube ya tepatnya ya. Jadi apakah ini fenomena yang akhir zaman tadi ya? Artinya ketika dosa mudah sekali dibicarakan, bahkan dipromosikan ya, untuk cari cuan lah ibaratnya. Pribun ini pendapat antum? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu salam ala rasulullah. Sebelumnya kita sampai pada malam 10 Ramadan, Mas ya. Masya Allah. Nah. Alhamdulillah sampai sejauh ini Allah mampukan kita untuk menjalani puasa dan ibadah yang lainnya. Terus berkenaan tentang podcast yang mulai ngetren beberapa tahun terakhir ini, yang awalnya mungkin konten-konten edukasi ya, kita senang tentang itu. Ada yang tentang oprek ponsel segala macam ya. Makin kesini ya makin aneh-aneh lah, ada seperti itu. Skalanya kayaknya seperti itu ya. Ya, sampai yang antum sebutkan tadi, ada orang yang mempromosikan dirinya, ya otomatis dia tidak ada blur ya mungkin ya. Tidak ada, seperti itu. Tidak ada sama sekali. Nah, jadi itu banyak hal yang mau kita omongkan, Mas ya. Tapi mungkin mengerucut pada beberapa hal saja. Yang pertama, kalau aku tidak buka aurat, aku tidak makan ya. Sekarang di antara apa yang Allah haramkan dengan apa yang Allah halalkan, itu lebih banyak mana sih? Lebih banyakkan mana sih gitu? Jelas yang dihalalkan. Dihalalkan gitu loh. Perkara-perkara makanan yang Allah haramkan saja hanya beberapa Allah sebutkan gitu loh. Seakan-akan tidak ada jalan lain selain buka aurat. Betul. Lalu apakah mungkin beliau satu di antara sekian ratus sekian miliar orang ya? Lalu yang lain itu masa seperti itu juga kan, tidak kan gitu kan. Artinya yang lainnya toh tetap bisa makan kan gitu. Artinya itu cuma alibi saja ya, yang pertama. Cuma alibi saja, ingin mendapatkan sebuah penghalalan lah mungkin bahasanya, atau lebih bisa diterima mungkin ya, bukan penghalalan ya, lebih bisa diterima oleh orang lain. Yang pertama adalah ada sebuah hadis yang datang dari Abu Hurairah kalau tidak salah, ya Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, ya aku ada dua golongan yang dari penghuni neraka yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Yang salah satu di antaranya adalah ini, seorang wanita atau wanita-wanita yang berpakaian tetapi hakikatnya telanjang. Ingat, teks hadisnya adalah wanita yang berpakaian tapi hakikatnya telanjang. Nah, di zaman sekarang mereka benar-benar telanjang. Bukan hanya berpakaian tapi telanjang. Coba bayangkan. Artinya ini jauh lebih parah dari apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ya, disebut dalam hadis tersebut disebutkan bahwasanya mereka tidak akan masuk surga, bahkan mereka tidak mencium wangi surga, padahal wangi surga tercium dari jarak sekian dan sekian. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, ada hadis yang diriwayatkan oleh Salim bin Abdullah bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, ya setiap umatku itu akan diampuni, ya, pasti akan diampuni kecuali mujahir. Ya, mujahir itu apa? Orang yang berbuat kemaksiatan kemudian dia mempublishnya, ya, karena menceritakan, gitu ya. Ya,
Masya Jadi misalkan Allah. semalam Bangga gitu tadi ya. semalam dia habis berzina Masya misalkan, Allah. alhamdulillah. Alhamdulillah. Siang harinya dia cerita. Masya Allah. Mungkin dalam ranah podcast ini ya, semalam loh aku habis gini sama wanita. Atau ketika si wanita dia ngomong, Aku lo cari uangnya dari aku cari uang dari gini. Enggak, Semalam Masya aku dapat pelanggan 10 orang. Alhamdulillah. Ya wanita seperti Iya, apa ya? terusannya seperti itu tadi memang. Seperti itu ya. Nah. Ya, artinya ya semoga beliau ini bertobat ya sebelum ajal datang ya. Artinya benar-benar mereka menempatkan posisi dirinya dalam posisi yang sangat mengkhawatirkan. Dosa gitu. di atas dosa ini. Dosa di atas dosa. Masya Allah. Artinya orang yang berbuat dosa ya kemudian mereka diam saja dengan aibnya. Artinya mereka tetap meyakini itu dosa. Ya, itu kemungkinan Allah akan ampuni. Mungkin dari sebab-sebab amal soleh yang Allah cintai. Ya, seperti sebagaimana hadis seorang wanita di Bani Israel, dia pezina, ya dia memberi minum seekor anjing, ya dan Allah ampuni. Dan tidak ada riwayat wanita ini bertaubat. Artinya dia berzina, Allah mungkin ya Allah cinta amalan dia memberikan minum seekor anjing. Mungkin ikhlas dia nolongnya. Ikhlas ya. Ya, karena mengampuni itu memang hak mutlak Allah Subhanahu wa taala gitu loh, walaupun kepada seorang pezina sekalipun. Lah berbeda halnya dengan mujahir. Dia terang-terangan ya, apalagi ngeri Mas ya, di zaman dahulu ya seorang pezina tidaklah dikenal kecuali oleh pelanggannya. Coba di zaman sekarang. Betul, ya. Bahkan anak kecil yang tidak tahu dia kenal, oh itulah dia pemain film XXX misalkan ya. Padahal dia bukan pelanggan gitu loh. Artinya kerusakan yang ada di zaman sekarang itu jauh lebih besar daripada zaman dahulu. Tentu ancamannya lebih berat dari yang hadis tadi yang ya, otomatis kan mengingat dengan kerusakan yang ditimbulkan. Sementara apa yang sudah dia kan konsepnya gini Mas ya, apa yang sudah kita upload di internet itu tidak akan pernah hilang. Artinya mungkin kita sudah menghapusnya, tapi orang lain ada yang mendownload, ada orang lain yang mereupload, ya kan seperti itu. Ya coba bayangkan orang-orang yang pernah berbuat hal-hal yang buruk di masa lalu, sebagian dari video mereka masih bisa diakses zaman sekarang. Padahal orangnya sudah bertaubat atau bahkan orangnya sudah meninggal. Na'udzubillah ya. Artinya mungkin bagi para saudari kita lebih berhati-hatilah dalam berbuat dosa di zaman sekarang ya. Jangankan kalian yang terang-terangan ngomong seperti itu. Kalian yang mengupload close up badan kalian dengan pakaian tertutup itu bisa di pola istilahnya di zaman sekarang dengan adanya teknologi AI atau lain sebagainya seperti itu. Ya artinya jangan sampai upload foto, jangan mungkin sampai upload itu yang terbaik insya Allah ya, terbaik insya Allah, lebih menutup pintu mudarat yang lebih besar di zaman sekarang atau di zaman yang nanti. Karena seperti kita ketahui bersama ya, teknologi semakin ke depan semakin ngeri dalam sisi yang lain ya. Walaupun dalam satu sisi lebih memudahkan kita. Ya, orang-orang di zaman sekarang ya, bahkan kalau kita lihat di sosmed itu mereka tidak bisa membedakan ya mana yang video hasil AI dan video asli gitu ya. Seperti itu. Ya kembali kepada mujahir tadi, orang yang terang-terangan berbuat dosa dan ini terancam dengan ancaman yang lebih ngeri daripada hanya seorang pendosa saja seperti itu. Ya, semoga Allah jaga kita lah dari hal-hal semacam ini. Semoga beliau dapat hidayah dari bincang-bincang seputar agama.